Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kalau saya selamat siang, jawabnya siang 3 kali biar semangat. Selamat siang. Siang. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Sudah belajar tadi? Tidak. Mantap hari ini. Sudah baca banyak berarti ya? Tentang apa? Tentang pencemaran. Sebelum lanjut, Bapak mau cek kehadiran dulu. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa tadi, Mbak? Mas Ridho. Mas Ridho. Kenapa? Mas Ridho ngantar adiknya masuk IGD. Mbak Hesti? Anaknya meninggal. Kita doakan ya. Semoga sehat semua yang ditinggalkan karena keluarganya meninggal, semoga diberi ketabahan. Amin. Sebelum mulai pelajaran, Mas Rifan bisa memimpin doa kelasnya. Dimulai. Selesai. Baik, bisa diakhiri. Semoga pembelajaran kita hari ini bermakna dan bermanfaat. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Sebelum masuk dalam di pencemaran lingkungan, teman-teman bisa masuk ke link presentasi Bapak. Sudah masuk tadi ya? Belum pas. Sudah. Sudah? Dari pencemaran lingkungan ini, Mbak Ratna, di rumah Mbak Ratna tadi pagi beli apa aja di pasar? Atau di tetangganya tadi pagi? Ayam. Ayamnya dikemas pakai apa, Mbak? Plastik. Pakai plastik. Nah, plastiknya sekarang kemana? Ditaruh tempat-tempat. Ditaruh di tempat sampah. Iya. Berarti langsung dibuang ya? Iya. Ya. Seharusnya plastik itu bisa digunakan lagi enggak, Mas Rahmat? Bisa lah. Bisa. Dulu. Nah, plastik itu, kantong plastik itu termasuk hal yang menyebabkan pencemaran lingkungan apa tidak? Iya. Ada. Jika jumlahnya Sudah tahu ya ternyata. Nah, kita akan belajar bagaimana pencemaran lingkungan itu, siapa saja atau apa saja yang mempengaruhinya, dan kemudian bagaimana cara mengelolanya, mencegahnya, dan juga cara mengendalikannya ketika sudah terjadi. Saya terkendala sebentar di koneksi internetnya. 4 poin pada umumnya yang menjadi aspek-aspek pencemaran. Salah satunya pencemaran air. Ada lagi pencemaran yang lain mungkin banyak. Tanah, udara, satu lagi suara. Nah, ada 4 ya, ada 4 aspek yang bisa dicemari oleh pencemar atau polutan. Nah, ini ada 2 kata yang harus dipahami. Pencemar itu juga bisa disebut polutan. Pencemaran juga bisa disebut polusi. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pencemaran pada air, udara, tanah, dan pencemaran suara. Coba Mbak Fia, pencemaran air contohnya seperti apa di lingkungan sekitar Mbak Fia? Pembuangan limbah sabun-sabun. Ya, di sungai langsung. Kalau BAB atau buang air kecil masih di sungai atau sudah ada septic tanknya sendiri di lingkungan sekitar Mbak Fia? Ada sendiri tapi juga ada yang di sungai. Nah, ini 2 hal yang berlawanan ya. Kalau pencemaran air itu salah satunya disebabkan oleh membuang kotoran, termasuk kotoran manusia dan kotoran dapur atau lain sebagainya di tempat yang tidak semestinya, bisa di sungai ataupun di tempat-tempat air yang lainnya. Bahkan di laut juga ya ada ya. Yang lainnya kebakaran hutan, asap rokok, Kendaraan bermotor. kendaraan bermotor. Itu juga ya. Nah, benar sekali. Terus kita tambah lagi pencemaran tanah. Contohnya Penggunaan pestisida. penggunaan pestisida yang berlebihan, Buang sampah sembarangan. buang sampah sembarangan. Nah, Penggunaan oli bekas. oke, pembuang oli bekas di tanah ya, langsung dulu. Nah, terus setelah pencemaran tanah juga ada pencemaran suara. Contoh pencemaran suara, Mas. suara bising. Suara bising dari apa ini? Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor biasanya yang pakai knalpot yang Knalpot yang yang
mengganggu saat ini Pak. Apa? Lato-lato. Oh, iya, benar sekali. Ini sangat kontekstual ya. Di lingkungan kita banyak adik-adik kita yang bermain lato-lato, nggak tahu waktu, pagi, siang, sore, malam, itu sangat mengganggu. Nah, ini adalah salah satu dari berbagai macam pencemaran. Nah, pencemaran sendiri itu berarti adanya zat pencemar yang masuk di lingkungan. Benar? Benar ya. Sekarang saya kasih kasus. Ini ada gelas air mineral. Saya bawa botol sirup. Saya tuang ke dalam gelas air mineral yang jernih tadi. Lalu dia, apakah ini termasuk pencemaran? Bukan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan dulu. Skalanya kecil Pak. Skalanya kecil. Skalanya kecil. Tidak mengubah fungsi airnya, Pak. Tidak mengubah fungsi air. Karena tidak merugikan airnya. Tidak merugikan orang yang meminum airnya. Ya, benar. Nah, benar sekali, jawabannya luar biasa. Kalian sangat kritis di kelas ini. Jadi, pencemaran itu dapat disebut pencemaran jika terjadi perubahan lingkungan yang merugikan lingkungan itu ataupun yang memanfaatkan lingkungannya. Nah, untuk mempertajam pengetahuan kita, terutama di kelas, Bapak sudah memberikan link LKPD digital. Silakan masuki linknya. Tadi Bapak sudah melihat respon-respon dari kalian, sudah merata sepertinya, sudah memahami konsep pencemaran lingkungan. Sebelum itu kita berkelompok. Tadi Bapak sudah melihat dari keragaman kalian dalam memberikan jawaban dan keaktifan kalian. Tadi dari sini sudah ada satu yang perwakilan aktif dan beberapa yang masih pasif. Kita kelompokkan jadi satu ya. Ini 4 orang. Kemudian dari sini 5 orang ya. Dari diagnosis Bapak tadi melihat kalian berinteraksi di dalam kelas. Kemudian Mbak Blirani sampai Mas Fauzi sampai dengan Mbak Yusnia bisa bergabung jadi satu. Jadi hanya ada 3 kelompok. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Ya. Baik. Bapak tampilkan beberapa gambar yang nanti kalian akan mengidentifikasi apa penyebab gambar itu terjadi, kemudian dampaknya terhadap lingkungan apa, dan solusi yang kalian berikan kepada permasalahan di gambar ini. Untuk kelompok 1 dari sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 yang paling tengahnya. Kelompok 1 ini bisa dilihat gambarnya ya. Gambar yang Bapak tunjuk ini ya. Ini ada tumpahan oli, ada lingkungan berlumpur ya. Untuk kelompok 1 silakan berdiskusi. Kemudian selanjutnya kelompok 2 ini ada ikan mati di lautan dan berdampingan dengan sampah-sampah. Kemudian kelompok 3 di sini ada termometer yang suhunya meningkat dan di sini ada tanah yang pecah-pecah. Silahkan didiskusikan penyebabnya apa, kemudian dampaknya pada lingkungan apa, dan solusi dari kalian seperti apa. Waktu berdiskusinya hanya 3 menit saja. Bagian apa? Nanti kalau ikan bisa Terus nomor 1 tadi kebagian gambar yang tumpahan oli di tanah yang berumput ya. Itu kelihatan di situ tanah yang tumpahan oli rumahnya jadi mati semua. Itu bisa diidentifikasi dampaknya kenapa, kemudian solusi dari kalian seperti apa. Tuliskan aja, nanti bisa pakai satu persatu. Baik, luar biasa
diskusi kalian sangat baik, kemudian sudah menemukan solusi-solusi tersendiri. Dari kelompok terakhir dulu, karena tadi sepertinya sudah siap ketika saya cek di tempatnya masing-masing. Bisa perwakilan langsung dari tempat saja berdiri menyampaikan pendapatnya tentang gambar yang tadi ada termometer yang sungguhnya meningkat. Silakan perwakilannya. Baik, Bapak, kami dari kelompok 1. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3, maaf. Ini tadi ada permasalahan tentang lingkungan yang sungguhnya meningkat drastis dan tanahnya pecah-pecah. Dan di kelompok kami menyimpulkan ini mungkin efek dari adanya global warming, Bapak. Benar sekali. Iya, Terus solusi yang akan dari kami itu yang pertama reboisasi, kemudian bisa juga melakukan tebang pilih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 2. Silakan siapa perwakilannya yang mau menyampaikan? Dari kelompok 2 tadi permasalahannya ada ikan yang mati dan juga banyak sampah di sekitarnya. Nah, penyebabnya ikan yang mati itu karena ikan tersebut makan sampah sehingga menyebabkan dia mati. Kemudian air yang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia, jadi terjadi pencemaran air. Solusi dari kelompok 2 yaitu pembersihan sampah, kemudian melakukan edukasi di lingkungan sekitar dan juga menerapkan 3R, dari recycle dan reduce. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Nomor 1 Pak. Iya, kelompok 1. Permasalahan tadi di kelompok 1 yaitu tanah yang terdapat tumpahan oli. Nah di sini terjadi pencemaran tanah yang diakibatkan oleh oli tadi, kemudian mengakibatkan rumput-rumput dan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya itu mati. Nah, jadi untuk penanganannya itu adalah menggunakan bioremediasi. Bioremediasi pada tanahnya. Iya. Tepuk tangan untuk jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi penyebab dari masalah itu, kemudian menampilkan solusi-solusi atau memberikan solusi-solusi yang bisa menangani. Nah, untuk kita lebih detail lagi, minggu depan Bapak sudah mempersiapkan informasi-informasi tentang proyek sederhana yang bisa kalian lakukan tentang pengelolaan sampah. Nah, tetap dengan kelompok ini. Nanti di minggu depan, minggu pertemuan kedua, kita akan merancang proyeknya seperti apa, kemudian timingnya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian di minggu ketiga baru kita menampilkan proyeknya dan dipresentasikan masing-masing kelompok. Kira-kira dari pemaparan tentang pencemaran lingkungan tadi sudah paham semua? Sudah paham. Kita coba cek dari Mas Rifan. Tadi ada 4 jenis pencemaran. Ada pencemaran apa saja? Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Baik. Kemudian Mbak Wirani, salah satu solusi untuk pencemaran tanah tadi seperti apa? Melakukan bioremediasi. Bioremediasi yang seperti apa? Menggunakan air hayati. Tepuk tangan kita semua dan semoga mudah-mudahan hari ini bisa terus bermanfaat untuk di kehidupan kalian sehari-hari, dan jangan lupa terus belajar dan disiapkan, dirundingkan dengan kelompoknya proyek apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk kita rencanakan di minggu depan. Seperti itu saja, sepertinya sudah cukup melelahkan pembelajaran hari ini, tapi kalian tetap terlihat semangat meskipun kelihatan lelah. Kita akhiri dengan lagu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Masih connect, berarti masih seger semua. Baik, tadi yang memimpin doa Mas Rifa, silakan diakhiri juga dengan doa bersama. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah masing-masing. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, dan kita tetap bisa belajar meskipun kita tidak dengan internet. Oke? Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.